Berita top dan terupdate timnas hari ini. Justin Hapner menyusul gabung ke timnas Piala AFF. Jonathan Kemde remehkan Indonesia juara Piala AFF. Bojan Hodak prediksi Vietnam juara Piala AFF. Arhan Kaka pemain termuda timnas sepanjang sejarah. Justin Hapner menyusul gabung ke timnas Piala AFF. Menjelang pertandingan menghadapi Laos yang akan digelar pada Kamis 12 Desember 2024, supporter Garuda dikejutkan dengan kedatangan salah satu punggawa timnas senior, Justin Hapner. Kabarnya Justin Hapner akan tiba di Indonesia dan bergabung ke timnas Indonesia melawan Laos. Adapun bukti bek keturunan Belanda itu dapat bergabung bersama skuad Garuda adalah akibat persoalannya bersama klubnya Wolverhampton Wanderers. Kabarnya Justin Hapner akan hengkang dari Wolverhampton Wanderers usai tak lagi mendapatkan menit bermain dan tak lagi menjadi starter. Akibat masalah tersebut, pemain berusia 23 tahun itu juga dikabarkan akan terbang menuju ibu kota Jakarta menjelang pertandingan menghadapi Laos. Bahkan keseriusannya sudah terlihat melalui postingannya di akun Instagram pribadinya. Tak ada satupun tentang Wolverhampton Wanderers. Tak hanya Justin Hapner, Eliano Renders juga disebutkan akan bergabung ke timnas Indonesia. Namun tidak saat menghadapi Laos, melainkan pada saat menghadapi Vietnam yang akan digelar pada Minggu 15 Desember 2024. Kabar ini sudah mulai beredar di sosial media, mengingat Eliano sudah diizinkan oleh klubnya. Jonathan Kemde remehkan Indonesia juara Piala AFF. Masih ingat dengan sosok pemain kontroversi asal Thailand, Jonathan Kemde, yang sempat menimbulkan kegaduhan di beberapa turnamen Asia, seperti membuang medali perak SEA Games usai kalah menghadapi timnas Indonesia dengan skor 2-5. Tentu semua masih ingat. Kini ia muncul kembali ke permukaan setelah lama tak mendengar kabarnya. Sekali muncul, Jonathan Kemde langsung memberikan pernyataan yang mengejutkan. Dia mengungkapkan bahwa Thailand akan menjuarai Piala AFF 2024. Komentar pemain yang berposisi sebagai bek itu secara tidak langsung meremehkan Indonesia yang saat ini menjadi tim terbaik di ASEAN usai berhasil menjadi perwakilan kawasan ASEAN di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Thailand memiliki banyak pemain baru. Ini adalah kesempatan bagi semua orang untuk menunjukkan kemampuan mereka, untuk menunjukkan kepada pelatih betapa hebatnya kami. Saya tidak melihat ada alasan mengapa tim Thailand tidak bisa memenangkan Piala AFF 2024. Fans Thailand menantikan kejuaraan tersebut. Saya tidak suka kalah, saya tidak peduli siapa lawannya, apakah itu Timor Leste, Kamboja, atau Malaysia, kata Jonathan Kemde. Bojan Hodak prediksi Vietnam juara Piala AFF. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, kembali melakukan prediksinya usai sempat menebak hasil timnas di kualifikasi Piala Dunia 2026 saat menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Dalam dua pertandingan yang dilakoni oleh timnas Indonesia saat menghadapi Jepang dan Arab Saudi, hasil prediksi yang disampaikan oleh Bojan Hodak tidak meleset dan akurat. Kemampuan prediksinya itu dilanjutkan di turnamen Piala AFF 2024. Menurut pelatih asal Kroasia itu, Vietnam dan Thailand akan menjadi kandidat kuat juara Piala AFF 2024. Namun, meski demikian, peluang timnas Indonesia untuk juara Piala AFF masih ada. Hanya saja, secara kualitas, Bojan Hodak menilai Vietnam berada di atas timnas Garuda. Vietnam memiliki skuad yang kuat, Indonesia memiliki skuad muda, tetapi beberapa pemain mereka telah menjadi pemain reguler di kualifikasi Piala Dunia. Myanmar bisa mengejutkan, tetapi saya tidak berpikir Laos atau Filipina akan melaju jauh. Thailand dan Vietnam selalu menjadi kandidat kuat juara Piala AFF. Indonesia juga tampil impresif baru-baru ini dan akan bertekad untuk memenangkan gelar untuk pertama kalinya, kata Bojan Hodak. Bagaimana menurut pendapat kalian? Siapakah kira-kira yang akan menjuarai Piala AFF 2024? Berikan pendapat kalian di kolom komentar.
nilai transfer market Kevin Dix naik drastis. Setelah dinyatakan resmi menjadi kewarganegaraan Indonesia dan pemain timnas Garuda, beberapa market value punggawa skuad Garuda mengalami peningkatan. Salah satunya adalah Kevin Dix, yang awalnya dari harga 69,53 miliar menjadi 78,22 miliar. Kenaikan ini menunjukkan kualitas Kevin Dix cukup diperhitungkan, apalagi setelah membantu skuad Garuda dapat bersaing dengan tim-tim besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Prediksi line up Timnas Indonesia versus Laos. Setelah berhasil mengalahkan Myanmar dengan skor 0-1, kini Timnas Indonesia akan menjamu Laos di match kedua Grup B Piala AFF 2024 yang akan digelar di Stadion Manahan Solo pada Kamis 12 Desember 2024 jam 8 malam. Di atas kertas, Timnas Indonesia jauh di atas Laos. Secara head to head, dalam 7 kali pertemuan, Timnas Indonesia tak pernah kalah menghadapi Laos. Semuanya disapu dengan 6 kali kemenangan dan 1 kali imbang. Secara materi pemain, Timnas Indonesia juga lebih berkualitas. Hal ini dibuktikan dari beberapa skuad Garuda diperkuat oleh pemain-pemain yang berkarir di Liga Inggris, Australia, dan Liga Thailand. Sementara skuad Laos hanya bermain di kompetisi lokal. Hasil di matchday pertama juga menunjukkan perbedaan kelas antara skuad Garuda dan Laos. Di saat Timnas Indonesia menang 1-0 melawan Myanmar di kandang lawan, Laos justru dihajar Vietnam dengan skor 1-4 di markas sendiri. Dengan diuntungkannya perbedaan kualitas antara Timnas Indonesia dan Laos, pelatih Timnas Indonesia Sinteyong dikabarkan akan merotasi beberapa pemain untuk menghadapi Laos. Sinteyong juga dikabarkan akan mencadangkan Marcelino Ferdinand untuk melawan Vietnam di matchday ketiga Grup B pada hari Minggu 15 Desember 2024. Berikut prediksi line up Timnas Indonesia saat melawan Laos mendatang. Sinteyong akan tetap menggunakan formasi 3-4-3 dengan posisi penjaga gawang ditempati oleh Cahya Supriyadi. Di posisi lini belakang, 3 bek sejajar akan memasang Kakang Rudianto, Muhammad Ferrari, dan Doni Tri Pamungkas. Kemudian untuk posisi wingback kanan akan mengandalkan Pratama Arhan dan Asnawi Mangko Alam di bagian kiri. Sementara 2 gelandang sentral akan diisi oleh Arhan Fikri dan Robi Darwis. Sedangkan untuk lini depan, Sinteyong akan memasang Ronaldo Kuate, Rafael Strijk, dan Hoki Caraka. Bagaimana menurut pendapat kalian? Setujukah dengan formasi line up tersebut? Berikan pendapat kalian di kolom komentar.